Halo YouTube, jumpa lagi dengan Aryo Abadi Motor, channel termiskin namun mempunyai subscriber berkualitas. Hari ini Mimin mau kasih tahu cara kerja sistem pendingin pada mobil. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, boleh dong Mimin minta dukungannya dengan mengklik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video tentang mobil lainnya. Sistem pendinginan radiator dan ekstrapen AC sebenarnya sangat mudah dipahami. Kedua part ini memang bekerja sesuai dengan perintah sensor-sensor komputerisasi. Namun ada perbedaan sedikit antara tipe SOHC dan DOHC. Saya akan menjelaskan dahulu yang menggunakan sistem injeksi. Saya memberitahu cara kerja kipas sebenarnya. Saat memanaskan mobil, kipas radiator tidak akan langsung menyala. Begitu juga dengan ekstrapen. Banyak orang yang salah kaprah dengan memvonis kipasnya yang mati atau sistem kelistrikannya. Padahal kipas radiator akan berputar ketika air di dalam radiator mengalami pemanasan. Panas air radiator akan membuat proses pemanasan mesin berjalan baik. Ketika air radiator panas, sistem sensor WTS mengalami pemanasan juga karena ujung WTS yang menancap pada mesin menyentuh aliran air radiator yang mengelilingi bagian mesin. Ujung WTS akan menaikkan nilai titik didih dan ketika sudah mencapai derajat panas yang diharapkan kurang lebih dari 80-90 derajat, maka WTS akan memberikan sinyal ke ECU dan ECU memerintahkan kipas ke radiator untuk berputar. Mungkin kira-kira seperti ini. Ayo om, berputar. Brrr, langsung berputar. Ketika kipas radiator berputar, maka akan terjadi penyurutan titik didih sehingga balance tidak melebihi sampai 100 derajat Celcius. Dan ketika titik didih minimum hingga di bawah 80 derajat Celcius, WTS akan memerintahkan ECU untuk menghentikan laju putar kipas radiator. Mungkin kira-kira seperti ini. Om kipas, sudah cukup kamu berputar ya, nanti berputar lagi jika aneh suruh. Itu mungkin kata si ECU. Selanjutnya titik didih air radiator akan kembali naik dan kipas akan berputar kembali sehingga kipas radiator terlihat nyala hidup dalam rentan waktu sekitar 10 menit. Penurunan titik didih dipengaruhi oleh keadaan mesin, lingkungan, dan kecepatan. Jika kita semakin ngebut, maka titik didih akan cepat menurun, dan apabila keadaan lingkungan sedang macet total, maka titik didih akan cepat naik, bahkan stabil membuat kipas radiator terus menyala. Tidak apa-apa, ini normal, berarti WTS selalu menjaga kinerja panas mesin secara optimal. Lalu, kenapa kipas harus nyala mati menjaga suhu? Jawabannya simpel saja, karena mesin butuh panas yang tidak berlebih dan juga tidak kurang. Di dalam mesin terdapat liquid cairan seperti oli yang membutuhkan panas mesin yang optimal serta stabil. Jika panas mesin tidak mencukupi, maka kinerja oli tidak maksimal. Begitu juga apabila panas menjadi mesin berlebih, maka terjadi proses penguapan akibat titik didih terlalu tinggi. Penjelasan yang saya sampaikan merupakan saat mesin dihidupkan tanpa menggunakan AC ya. Lalu jika mesin dihidupkan dengan menggunakan AC, maka akan ada perbedaan pendinginan. Ketika tombol AC ditekan, maka kipas radiator dan ekstrapen akan menyala secara bersamaan. Ketika penggunaan AC terus dilakukan, maka kipas radiator akan terus ikut berputar membantu meninggikan mesin bersama ekstrapen. Kenapa kipas radiator tidak berhenti berputar atau kenapa ekstrapen berputar terus? Saat menggunakan AC, kinerja mesin RPM menjadi lebih tinggi karena mesin harus memutar kompresor AC agar dingin menukar angin dihembus ke dalam kabin. Karena hal tersebut, mesin menjadi lebih panas sehingga butuh bantuan tambahan kipas agar air radiator tidak melebihi titik didih yang diharapkan. Andai salah satu kipas tidak menyala ketika AC dihidupkan, niscaya overheat secara perlahan-lahan. Walaupun mesin dalam keadaan dingin tapi AC dihidupkan, maka kipas radiator juga akan berputar bersamaan dengan ekstrapen. Demikian penjelasan tentang pendinginan mobil menurut Aryo Abadi Motor. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe juga di share ke teman-teman kalian agar yang lain juga pada tahu. Terima kasih.